Ya seperti kata Nabi lah, lau sarokot Fatimatu laqata'tu aydiyahum. Kalau Fatimah mencuri, ya saya potong tangan. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema singkat kita tentang fikih anti korupsi. Di dalam kosakata bahasa Arab ada beberapa kata yang terkait dengan korupsi. Ada namanya sariqah atau pencurian, ada hirobah, pembegalan termasuk begal anggaran, ada ghulul, penggelapan, ada riswah, suap, dan ada as-suht, broker atau calo, dan lain-lain. Jamaah yang berbahagia, korupsi ini ada yang bersifat kultural karena perilaku yang sudah biasa korup, bahkan mungkin banyak yang tidak setuju korupsi sudah dianggap sebagai budaya sehari-hari. Tapi ada yang bersifat struktural yang dilakukan oleh para pejabat. Kita kenal ada istilah wanipiro. Nah, yang lagi rame misalnya kasus bea cukai, petugas pajak misalnya, atau bupati, gubernur, wali kota menyimpan uang mereka di bank untuk mengharapkan deposito bunga. Dan kadang-kadang sebagian deposito itu untuk pejabat. Yang ini sedang dibongkar oleh Kang Mas Purbaya. Ada juga struktural ini, koruptornya justru berjubah hakim, polisi, kejaksaan, yang sering disebut dengan Markus, mafia kasus. BAP-nya atau berita acaranya perkara dicarikan pasal-pasal yang kira-kira meringankan terdakwa atau malah pasal yang membebaskan terdakwa. Sedangkan pasal yang berat malah tidak disiapkan. Jemaah yang berbahagia, di zaman Nabi Muhammad SAW dulu ada juga petugas zakat itu korupsi. Ada juga tentara yang mengambil rampasan perang, sebahagian rampasan perang musuh dimasukkan ke ranselnya. Nabi dulu melakukan tradisi memeriksa harta pejabat yang baru selesai dari jabatannya. Begitu dia sudah tidak menjabat, Nabi memeriksa kembali hartanya. Ya, sekarang di Indonesia ada LHKPN ya.
yang dilakukan oleh KPK. Setiap menteri dicek berapa kekayaannya. Nanti kalau sudah pensiun dicek lagi. Kalau penambahannya wajar, oke. Tapi kalau tidak wajar tentu jadi temuan korupsi. Nabi juga menghukum koruptor. Jenazah koruptor itu Nabi tidak mau mensolatkan. Jadi cukup keluarganya sajalah. Nek guyonannya kalau di NU atau Muhammadiyah misalnya ada yang korupsi, itu pimpinan pusatnya PBNU-nya nggak mau nyolatin. Cukup banser sama kokam aja gitu. Jemaah yang berbahagia, ada beberapa rujukan agama yang sering disalahgunakan oleh koruptor. Misalnya, Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Nah, itu kan ada ya. Nah, sehingga dia beralasan lah, kalau gitu ya korupsi rapopo. Padahal walaupun dia pejuang Islam, kalau dia tidak musyrik kepada Allah tapi dia korupsi, ya tetap aja kena dosa. Karena dia merampas hak manusia. Kecuali kalau dia sudah mengembalikan. Jadi dia mengambil hak orang lain. Atau ada juga yang memperalat doa. Misalnya doanya wa ingkana haroman fatohirhu. Kalau Anda punya harta yang haram, bersihkanlah. Ya Allah, bersihkanlah hartaku, karena dalam hartaku ada yang haram. Tapi doa saja nggak cukup, kecuali harta itu sudah kita kembalikan. Atau ada yang berpendapat, bagaimana kalau harta saya ragu ini bersih apa enggak? Nah, kalau ragu, pilih saja, anggap saja memang harta kita belum bersih. Kita nggak tahu entah dari mana sumbernya, ya sudah dikembalikan. Kalau kita tahu ya kembalikan pada yang punya, kalau nggak tahu ya disedekahin. Oh, ini kok uang saya ada 1 triliun, ini jelas. Ya sudah, apa diinfak ke masjid, apa orang miskin dan sebagainya. Itu lebih aman. Ada juga misalnya di dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Kebaikan itu bisa menghapus kejahatan. Wah, kalau gitu korupsi rapopo lah. Yang penting saya banyak berbuat baik, nanti kebaikan saya itu bisa menghapus dosa. Ya, tidak bisa juga. Mungkin kalau dosa yang bukan hak orang lain bisa, mungkin ngerasani orang, mungkin sekali-sekali kita iri sama tetangga, mungkin dengan banyak sedekah, mungkin Allah memaafkan. Tapi kalau masih ada milik orang lain belum kita kembalikan, ya tetap aja dosa. Nah, jamaah yang berbahagia, yang terbaru itu kereta cepat ya, WOS. Nah, kalau saya berprinsip kereta cepat itu harus cepat dibangun, kalau perlu sampai Surabaya. Tapi kalau ada dugaan korupsi ya harus diperiksa. Kita punya ICW, Indonesian Corruption Watch, kita punya MAKI ya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, silakan. Tapi kereta cepat itu tetap, walaupun mungkin yang numpang banyak orang kaya, manajer, tapi kalau manajer lalu lintasnya lancar, kan perusahaannya jadi lancar, juga berimbas pada ribuan atau jutaan karyawan. Lah kalau manajernya kelamaan naik kendaraan, urusan jadi lambat, nanti karyawannya. Nah, kira-kira kalau saya begitu. Di Australia itu ada gedung Opera House namanya ya. Biasanya sering jadi foto ya. Opera House. Itu juga dulu sempat mangkrak sebentar. Bermasalah juga, mungkin mirip kereta WOS. Tapi sekarang menjadi sumber income.
turis pariwisata, jangka panjang menguntungkan. Kenapa kereta Saudi lebih murah? Saudi kok bisa lebih murah daripada WOS kita? Nah, ternyata ada analisa. Kalau kereta Saudi kan yang punya tanah raja, ya suka-suka raja aja. Nah, kalau kita WOS ini harus ada pembebasan tanah, ada surat SHM ya. Nah, belum lagi saya ikut itu Jakarta Bandung ada 11 tunnel katanya. Terowongan. Dibor bagus di musim kemarau. Begitu musim hujan longsor, nambah biaya meneh. Jadi biaya pembebasan tanah. Kalau di Cina ya negara komunis suka-suka Xi Jinping lah. Rakyatnya nggak bisa apa-apa. Lah Indonesia negara demokrasi. Nah oke, itu agak wajar ada biaya tambahan. Di Amerika pernah juga proyek kereta cepat mangkrak. Tapi jangan dijadikan kesempatan untuk markup. Nah oke lah, nambah biaya longsor tadi ya. Pembebasan tanahnya biayanya besar, oke. Mungkin materialnya meningkat, tapi harus tetap diperiksa. Ya KPK, entah nanti Pimpronya yang kena, atau level menteri, atau bahkan mantan presiden, siapa tahu dapat fee. Ya mudah-mudahan enggak ya. Nah, itu jamaah yang berbahaya, itu yang lagi rame. Ada juga fenomena, ini yang mudah-mudahan orang seperti KDM, Purbaya bisa aman. Ada corruptors fight back. Jadi koruptor itu juga dia mau balas dendam. Asem tenan nih menteri ini, pejabat ini, saya akan balas. Nah, itu hati-hati juga. Ya. Dan untungnya pengacara Hotman itu sudah siap membela ya. Nah, mudah-mudahan ya. Orang baik harus kita bela. Dan saya kira rakyat akan nggak perlu pejabat itu, saya kira nggak perlu pencitraan. Asal dia kerjanya baik, rakyat juga tahu kok. Nggak usah pencerita. Rakyat akan melihat kerjanya. Ini corruptors fight back. Kita harus hati-hati. Nah, ada kasus, ya ini mohon maaf ini ilmu ya. Ada pesantren kan rubuh itu. Itu juga harus dicek, jangan-jangan ada korupsi bangunannya. Ya. Menurut data dari PU, kita punya pesantren 42.000 se-Indonesia. Yang dicek bangunannya itu betul-betul sesuai dengan sarjana sipil itu cuma 50. Hanya 50 bangunan pesantren yang lolos lah, namanya PFB itu ya, bangunan itu. Kalau BPN kan sering meriksa rumah kita itu. Kalau mau IMB, wah ini kekuatannya, ini cornya, ini semennya kurang, wah ini udah HP. Itu pesantren kita. Jadi kelemahan kita orang beragama, doanya hebat, tahajudnya hebat, baca Qur'annya keren, tapi kadang-kadang ilmunya ilmu bangunannya kita lemah. Nah biasanya paling enak ya sudah takdir. Sudah takdir tapi kan takdir Allah tergantung ikhtiar sarjana sipil. Nah mudah-mudahan tidak ada korupsinya ya. Nah, tapi sebenarnya itu kan kalau bangunannya tidak didesain bagus kan sebenarnya ada unsur korupsi bangunan, artinya tidak sesuai dengan standar yang ideal. Keluarga-keluarga kita harus membudayakan speak up, budaya kritis. Anak kalau bapaknya tiba-tiba pulang bawa mobil mewah, jangan senang. Tanya, Pak, ini mobilnya mobil halal apa haram? Oh ini halal, halalnya dari mana? Oh ini warisan ibu, oh rapopo. Warisan mbah, rapopo, halal. Tapi kalau nggak jelas, ya jangan, nggak boleh Pak. Nanti saya makan uang haram Pak, nggak boleh. Money politik, ya seperti kata Nabi lah, lausarokot Fatimatu lakoto itu aidiahum. Kalau Fatimah mencuri,
ya saya potong tangan. Apalagi presiden, menteri, wali kota dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap kita masyarakat? Saya sering menyampaikan, kalau orang jahat saja berani, masa orang baik tidak berani melawan koruptor? Jadi orang pencuri aja berani kok bikin jahat. Pembegal aja berani, masa kita nggak berani membela? Ya tentu dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Nah, dulu maaf, Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu pernah mengkritik pembagian zakat fitrah yang tidak adil kan. Dulu, sekarang mudah-mudahan sudah adil. Dulu zakat itu hanya untuk kiai kampung lah gitu ya. Ya banyak juga kiai yang baik ya. Nah, itu dikritik oleh Kiai Ahmad Dahlan. Kenapa kok zakat lebih banyak ke kiai? Kecuali kiainya memang miskin. Nah, dia punya hak. Lah kalau kiainya sudah kaya, ya mestinya dia yang malah berzakat. Nah, itu sejak Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, mulailah manajemen zakat tadi kita orang beragama jangan merasa bersih ya, kita juga manusia. Kasus haji misalnya 1 triliun, yang paling besar itu Rafael Alun ya, itu 3.000 triliun. Kalau Senturi 7 triliun terus. Kayaknya masih ada yang lebih dari. Jadi Indonesia ini kaya sekali. Entah kaya apa, pokoknya kaya. Nah, mestinya kita tidak layak jadi negara miskin. Nggak pantas Indonesia jadi negara miskin. Jadi saya pernah menyampaikan, kemiskinan itu salah satunya faktor paling dominan adalah korupsi. Belum lagi ada laporan fiktif, rangkap jabatan. Nah, ini mestinya DPR bikin undang-undang. Kadang-kadang menteri juga merangkap komisaris, rakus banget lah. Sekarang lagi dicek, lagi dituntut di Mahkamah Konstitusi, apakah DPR layak dapat pensiun? Kalau PSN ya wajarlah, dia 40-50 tahun mengabdi kepada negara, gajinya juga nggak berapa, wajar dapat pensiun. Nah, DPR ratusan juta, bisa miliaran, cuma 5 tahun, 10 tahun, masa dapat pensiun? Nah, kita tunggu aja keputusan MK ya. Mudah-mudahan MK mendapat pencerahan. Nah, inilah jamaah yang berbahagia. Tapi ada satu kata MUI, saya baca itu fatwa MUI, boleh nggak kita menyuap? Kata MUI boleh, asal kita mengambil hak kita. Misalnya saya diangkat jadi ASN, saya ikut tes free tanpa suap dan nama saya keluar di aplikasi BAKBN atau apa itu. Wah, Muhammad Azhar lulus jadi ASN. Nah, langkah berikutnya saya kan harus ngambil SK. Nah, saya nggak tahu sekarang apakah langsung bisa di-download. Itu ada pengalaman, dia pergi ke Jakarta, wirawiri 7 hari, sebulan nggak keluar-keluar, rupanya wani piro. Harus nyuap. Kalau dulu 100.000 ya Pak ya, mungkin sekarang 1 juta. Nah, itu kata MUI boleh. Jadi kita boleh menyuap karyawan itu untuk mengambil hak kita, karena kita tesnya free, sah, kita nggak menyuap, kan murni. Tapi SK kita dihambat. Kalau nggak wani piro, nah, itu kata fatwa MUI boleh. Jadi kalau ada SK-nya yang tertahan, sudah ikut anak agensi, ikut tes dengan fair gitu, SK-nya ditunda-tunda, harus bayar, ya kata MUI boleh. Yang menyuap karena mengambil hak tidak dosa, tapi yang memberi, yang menerima suapan itu yang dosa. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ah lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar.